dan selanjutnya insyaallah taala akan kita ambil sesuai dengan tema kita di kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini, insyaallah taala, yaitu doa-doa perlindungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isti'adzat nabawiyah, doa-doa perlindungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita menghafal, ini doanya bagus, bagus sekali. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Perhatikan di sini para jamaah. Ya Allah, aku berlindung dari zawali ni'matik, hilangnya nikmatmu. Jadi nikmat yang ada supaya tetap, namanya perlindungan. Wa tahawuli afiyatik, ya Allah aku berlindung kepadamu, jangan sampai berubah keselamatan yang kau berikan. Wa fujaati niqmatik, ya Allah aku berlindung kepadamu, jangan sampai tiba-tiba datang bencana. Wa jami'i sakhatik, ya Allah aku berlindung kepadamu, jangan sampai datang semua kemurkaanmu. Jadi ini doa luar biasa nih para jamaah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Keterangannya, yang paling banyak menjadikan kita sedih dalam kehidupan dunia ini kalau kita mendapat bencana, hilang nikmat. Ya, yang paling besar kenikmatan yang hilang itulah nikmat agama, nikmat istiqamah. Atau kita ditimpa penyakit, ya, atau datang musibah secara tiba-tiba. Maka dalam hadis ini kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari 4 perkara, yang mana 4 perkara ini jami'atul likatsirin minal ma'ani, yang mengumpulkan banyak makna yang ditakuti oleh manusia yang 4 ini. Zawalun ni'mah, hilangnya nikmat. Tahawulul afiyah, berubah sehat menjadi sakit. Fujaati niqmah, bencana datang tiba. Jami'is sakhatik, murka datang menyeluruh. Maka pertama yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zawalun ni'mah, hilangnya apa? Hilangnya nikmat. Nikmat Al-Qur'an, nikmat istiqamah, hilang nikmat aman, nikmat makan, nikmat minum, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat luar dalam dunia akhirat. Nah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai hilang. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Kapan dibaca perlindungan ini? Banyak-banyak baca sudah. Dalam solat baca, waktu mustajab baca, supaya keadaan kita jangan berubah para jamaah. Justru keadaan kita semakin baik. Jangan sehat tiba-tiba berubah jadi apa? Nah, ini doa penangkalnya ini. Doa penangkalnya ini para jamaah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik
wa jami'i sakhatik. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah tahawulul afiyah. Ini adalah hal yang paling besar dikhawatirkan oleh banyak orang. Bagaimana? Betapa banyak orang yang dahulu segar bugar menjadi sakit, stroke, dan yang lainnya, sehingga apa? Harus berobat ke sana kemari, sering nyambangi rumah sakit, bahkan apa Pak? Pasien tetap. Inilah pelindungnya para jamaah. Wa tahawuli afiatik. Yang ketiga, wa fujaati niqmatik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai tiba-tiba bencana itu datang. Bencana datang secara tiba. Kalau bencana itu ada mukaddimahnya, mungkin kita persiapan. Tapi kalau tidak ada mukaddimahnya, apa yang kita persiapkan? Misalkan dikatakan besok mau datang gempa, kan dari sekarang siap kita. Tapi kalau enggak ada berita, inilah yang kita minta kepada Allah. Wa fujaati niqmatik. Yang terakhir, wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari apa? Seluruh murkamu. Mana dia murka Allah Subhanahu wa taala? Berjalan di atas yang haram. Mana murka Allah? Berjalan di atas syahwat. Dan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat, itulah dia murka Allah. Karena di sana ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering membaca doa ini para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ulangi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ini jangan lolos. Baik, perlindungan yang kedua. An Farwah bin Naufal radhiyallahu anhu aw rahimahullah qala, dari Farwah bin Naufal rahimahullah, beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, an du'ain, tentang satu doa, kana yad'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digunakan berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika, coba, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Ulangin. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Mudah ini. Saya ulangi, dengar. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang sudah aku perbuat dan keburukan yang belum aku perbuat. Baik, kita ulangi semua. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma wa syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang sudah aku perbuat dan keburukan yang belum aku perbuat. Hadis ini riwayat Muslim. Keterangannya, ini doa menggabungkan bagi kita perlindungan dari segala keburukan. Berlindung dari segala keburukan yang berlalu maupun yang akan datang. Inilah hebatnya doa Nabi itu, singkat tetapi apa?
padat. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku perbuat. Berarti apa? Dosa-dosa yang telah lalu yang mengakibatkan kita diancam hukuman. Jadi dengan kalimat ini kita berlindung dari segala perbuatan dosa, segala perbuatan jahat yang sudah kita kerjakan, supaya Allah maafkan. Potongan berikutnya, wa syarri ma lam a'mal, aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa yang belum aku, keburukan yang belum aku perbuat. Maka apa? Di sini kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla terhadap amalan-amalan buruk, perbuatan-perbuatan dosa yang belum kita perbuat, supaya Allah Azza wa Jalla jauhkan kita. Kalau yang lalu sudah kedung, supaya dimaafkan. Yang akan datang supaya tidak dikerjakan. Jadi yang akan datang ini jangan sampai kita mengerjakannya. Maka caranya adalah minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, kita ulangi yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ada pertanyaan, adakah amalan yang bisa saya lakukan sepeninggal orang tua yang bisa menyelamatkannya dari siksa kubur? Banyak sekali. Satu, sedekah untuk orang tua, terutama yang mengalir pahalanya. Bangunkan masjid, galikan sumur, beli mushaf, letakkan di masjid, jangan beli surat Yasin saja. Kemudian tetap mendoakan orang tua kebaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang tua meninggalkan warisan tanah seluas 60 kali 70, sedangkan anaknya 4 perempuan dan 2 laki-laki. Berapa bagian laki-laki dan bagian anak perempuan? Ini gampang. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat satu bagian. Ya, 60 kali 70 berarti sekitar berapa ini? 6 arah lebih ya. Ya, 6 arah lebih ya. 4 apa? 4 arah ya. Iya. Jadi 3 dibagi ya, berarti berapa ini? 4 perempuan 2 laki-laki. 4 5, 6, 7, 8. Berarti bagi 8. Bagaimana 4 arah bagi 8? Susah. Berarti apa? Jual saja sudah. Nanti uangnya yang dibagi lebih enak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bolehkah sholat gerhana 2 kali di masjid? Tempat saya sholat tadi selesai sholat maghrib langsung sholat gerhana. Sekarang di tempat saya sholat isya belum masang sholat gerhana. Setelah selesai isya baru sholat gerhana. La ilaha illallah. Pertama, sekali saja sholat gerhana itu. Setelahnya banyak-banyak istighfar, sedekah. Maka sebabnya kita tunggu dia pas apa? Full, karena ada beritanya dia full. Supaya apa? Cepat hilang. Kalau tadi belum full, mulai begitu salam, enggak juga hilang. Marah nambah. Karena maksud sholat itu supaya dia hilang. Ya, cukup sekali dan banyak-banyak istighfar dan taubat saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada buku variasi kumpulan doa Nabi yang dibeli? Kita katakan ada, yang ditulis oleh guru kita Ustaz Yazid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Syarat sholat gerhana itu apa? Harus melihat secara langsung gerhana. Kalau tidak melihat ada bulannya, apakah sholat gerhana masih dikerjakan? Syaratnya adalah ya harus dilihat, harus dilihat. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada pertanyaan. Uru, karena lemas sampai kelam ini.
Hmm. Hmm. La ilaha illallah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, bisa saja ada kejadian karena inilah yukhawwifullah bihi ibadahu. Dengan ini Allah menakut-nakuti hambanya. Ya, maka ditolak dengan apa? Salat, istighfar. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana membaca kitab berjanji? Baca Quran. Quran belum habis dibaca, baca kitabnya ulama. Ya, apalagi itu hanya sebatas apa? Sejarah. Ya. Kemudian di samping itu masalahnya ada beberapa yang gulu di dalamnya. Ada sikap berlebihan di dalamnya. Baca Al-Qur'an, baca sunnah. Quran 1 huruf 10 pahala. Ya, wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, guru. Hmm. 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 Baik. Pertama kita katakan ada harta hasil usaha bersama. Kalau memang itu betul hasil usaha bersama, harus dibagi dua dulu, atau tergantung saham dahulunya. Tapi intinya adalah bagi dua dulu. Setelah bagi dua, barulah ya yang sebagian itu yang dibagi oleh istri, dibagi oleh anak, hatta anaknya lain istri. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan Pak Hid? Bagaimana? Baik. Namanya zakat adalah kapan tiba haulnya, enggak mesti di bulan Ramadan. Kapan tiba haulnya, hendaklah segera membayar zakat. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi Pak Lui? Oh, 42 arah ya, luas dong. Iya. 60 ya, kan 1 meter 10. Tapi kalau dijumlahkan 10 kali 10 100. Berarti di sini berapa? Banyak nih. Iya. Karena panjang 10 kali 10 aja sudah satu arah. 10 ya, 20, 30, 40, 50. Banyak ini. Wallahu taala ala wa alam. Selain anak, siapa yang berhak mendapat waris? Ya tergantung sekarang siapa yang ada. Ada istri dapat, ada bapak dapat, ada ibu dapat. Wallahu taala ala wa alam. Ustadz, baru bersih jika dilewati kecoa apa najis? Tidak najis. Wallahu taala ala wa alam. Mertua tiri dari istri mahram apa bukan? Mertua tiri dari istri berarti apa? Ibu tirinya istri, apakah termasuk mahram? Kalau sudah dukhul bapaknya kepada si ibu, iya. Wallahu taala ala wa alam. Ustadz, guru tahsin saya sudah berani mengisi khatib, padahal sebatas pengajar Al-Quran. Apakah tetap boleh mengambil ilmu darinya? Kalau dia tidak pernah belajar, tidak boleh. Inilah yang akan merusak agama. Wallahu taala ala wa alam. Gerhana bulan sedang terjadi, apa saja dilakukan secara sunnah? Salat, ya, setelah salat khatib berkhutbah, setelah itu kita banyak-banyak beristighfar, bersedekah. Kalau ada budak yang perlu dimerdekakan, dimerdekakan. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya. Enggak dapat sempurna. Ya, wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa,
Para hadirin, ada yang bertanya lagi? Sebelum kita sholat? Baik, nampaknya sudah tidak ada nih karena gerhana sudah tiba ini. Kita sholat isya dulu, setelah itu baru kita sholat. Ya, wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.